Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, cerdas, dan ceria. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik kelas 3A. Nah, pembelajaran hari ini sudah masuk tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, kita sudah memasuki subtema 3 nih anak-anak. Nah, di subtema 3 ini matematikanya sudah masuk ke dalam perkalian. Nah, anak-anak, mari simak video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Coba anak-anak lihat gambar di samping ini. Nah, gambar di sini ada hewan apa saja? Ada kelinci, lalu ada kambing, ayam, sapi, kuda, kerbau, dan burung. Nah, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Nah, anak-anak pernah tidak melihat ayam bertelur? Nah, pasti anak-anak juga pernah melihat ya, ayam bertelur seperti apa. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Nah, bagaimana telur ayam bisa menetas? Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Nah, anak-anak, berarti di sini menunjukkan bahwa ayam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, anak-anak, di sini Bu Anti memiliki gambar ada telur lalu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa ayam ini mengalami pertumbuhan. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan juga termasuk makanan yang diberikannya. Nah, ketika makanannya itu cukup, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Lalu selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, anak-anak pasti tahu ya contoh hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Nah, contohnya ada hewan apa saja kah? Yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Ada juga angsa, lalu kalkun. Nah, itu juga termasuk ke dalam kelompok unggas. Nah, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Jadi, anak-anak menuliskan nih perubahan yang terjadi nih pada ayam, mulai dari ayam itu sendiri bertelur, lalu menetas dan muncullah anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi, telur ayam menetas, keluarlah anak ayam, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, selain manusia, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam atau hewan lainnya ya anak-anak, karena ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Jadi, hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan dengan cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Nah, ini juga menjadi faktor ketika bertelur, ayam sulit mengerami telurnya agar menetasnya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, anak-anak, lalu selanjutnya di sini ada
pembelajaran SBDP. Nah, prakarya ya anak-anak, ini maksudnya cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, nanti kalian praktik membuatnya ya anak-anak. Cobalah berlatih mengikuti contoh yang di garis yang ada. Nah, nanti anak-anak boleh menggambar di buku gambar kalian dan melihat cara dari Bu Anti ini ya. Yang pertama kita membuat garis dulu, garis vertikal seperti ini ya. Buat garis ini di kertas yang kosong. Lalu yang kedua buat garis horizontal. Dan yang ketiga buat garis melengkung seperti ini anak-anak ya. Nah, untuk membuat induk ayam, langkah-langkah yang pertama kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, sesudah membuat lingkaran, kita membuat leher ayam nih anak-anak. Nah, yang ketiga itu kita membuat kepala ayam dan kaki ayam. Yang keempat kita membuat jalurnya ayam, lalu sayap. Yang kelima mata, lalu paruh ayam dan buntut ayam. Yang terakhir kita warnai. Nah, ini juga di sini ada cara membuat anak ayam. Nah, anak-anak perhatikan ya, dari kepala lalu membuat bulatan untuk badannya dan kakinya seterusnya. Nah, kita beralih ke matematika. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir setelah 21 hari. Telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam dan Udin menyimpan anak ayam pada 2 kandang yang berbeda-beda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, anak-anak, di sini kita bisa menggunakan penjumlahan dan perkalian. Kita juga bisa menggunakan cara penjumlahan dan cara perkalian. Sebelumnya penjumlahan kalian sudah belajar ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar 2 kandang. Nah, masing-masing kandang ini terdiri dari ayam betina dan ayam jantan. Nah, ayam jantan dan betina ini bertelur masing-masing yaitu 10. Di kandang 1 10, di kandang 2 10. Jadi, untuk menjumlahkannya 10 butir telur di kandang 1 ditambah 10 butir telur di kandang 2 sama dengan 20 butir telur. Nah, kita juga bisa menggunakan dalam bentuk perkalian. Nah, dalam ditulis perkalian yaitu 2 dikali 10. 2-nya dari mana? Dari 2 kandang ini, karena disebutkannya yaitu terdiri dari 2 kandang. Nah, 10-nya dari masing-masing telur. Jadi 2 kandang dikali 10 telur yaitu 20. Nah, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapa jumlahnya? Jadinya semuanya anak-anak. Kita lihat di sini. Kandang yang pertama ini terdiri dari 12 ekor ayam. Kandang kedua juga 12 ekor ayam, kandang ketiga juga 12 ekor ayam. Jadi 12 tambah 12 ditambah 12 karena ada 3 kandang yang terdiri dari 12 ekor ayam sama dengan 36. Ditulis dalam perkaliannya adalah 3 dikali 12 adalah 36. Nah, kalau kita menggunakan perkalian menyelesaikan soal tersebut dengan cara perkalian yang lain ya, caranya yang lain. Angka 12 ini didapat dari puluhannya yaitu 10 dan satuannya yaitu 2. Jadi kan 10 tambah 2 yaitu 12. Jadi angka 12 ini didapat dari puluhannya 10, satuannya 2. Nah,
Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Tiganya dari mana? Tiganya dari 3 kandang tersebut, kandang tadi. Nah, jadi yang pertama 3 dikali 10 dulu. Nah, kan di sini yang pertama angkanya 10 ya, yang udah dipecah dari 12 ini. Angkanya 10 sama dengan 30. Lalu kalikan lagi angka kedua, yaitu 2 kali 3. 2 kali 3 berapa anak-anak? Nah, 2 kali 3 yaitu 6. Selanjutnya setelah dikalikan, lalu kalian tambahkan 0 tambah 6, 6. 3-nya tidak ada angka di bawahnya, berarti kita turunkan jadi 36. Nah, ini cara yang lain dari perkalian. Lalu selanjutnya, untuk menyelesaikan perkalian dengan bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama yaitu 2 kali 210. Nah, sifat pertukaran perkalian 2 kali 210 adalah 210 kali 2. Nah, jadi kita bisa dari 2 kali 210 itu ditukar, jadi yang ratusannya di depan, yang satuannya di belakang. Tulis dengan perkalian 2 kali 210. Yang pertama, ratusannya di sini berapa? Ya, ratusannya adalah 200. Kita tulis dulu 200. Lalu puluhannya 10 dan satuannya 0. Nah, setelah dipecah seperti ini, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2-nya dari mana? Dari yang soal tadi ya anak-anak, 2 kali 210. 2 kali 200. Nah, untuk mengalihkan bilangan ratusan yang belakangnya 0 ini gampang sekali anak-anak. Kita kalikan bilangan depannya dulu. 2 dikali 2, karena bilangan depannya 2 ya. 2 kali 2 berapa? Ya, betul, 4. Lalu tulis 0 di belakangnya, karena 0-nya ada 2, tulis 0-nya 2 kali. Yang kedua, 2 kali 10. Nah, kita ambil angka 10 yang tadi kita pecah ya anak-anak ya, di puluhan itu. Kita kalikan lagi kalau angka belakangnya 0. 2 kali 1, 2. 0-nya tambahin di belakang 1 kan. Di sini 0-nya hanya ada 1. Lalu yang ketiga itu yang satuannya 0. Jadi 2 dikali 0. Nah, 2 kali 0, 0 ya anak-anak ya. Nah, setelah dikalikan seperti ini, lalu kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu 0 tambah 2, 4 nggak ada temennya, jadi diturunkan saja, jadi 420 hasilnya. Ini cara perkalian. Cara lain dari perkalian 2 kali 210 atau 210 dikali 2. Jadi sama aja ya anak-anak ya. Kita perkalian yang menurun seperti ini. Caranya kita kalikan dulu satuan di belakang. Nah, 0 dan 2 satuannya. Satuannya 0. Jadi kita kalikan dulu yang satuannya. 0 kali 2 sama dengan 0. Jadi setiap perkalian 0 dikalikan angka, itu hasilnya 0 semua. Lalu 2 kali 1 berapa nih anak-anak? 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, tulis di bawahnya di sini sesuai ya anak-anak, sejajar, harus sejajar. Jadi satunya sejajar dengan 2 ini. Lalu 2 kali 2. 2 kali 2 berapa anak-anak? Iya, betul, 4. Jadi tulis juga di bawahnya 420 hasilnya. Nah, ini harus sejajar ya anak-anak penempatannya agar mudah untuk menghitungnya. Nah, ini